melalui info dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dragiri Hulu tanggal 23 April 2020, ODP kumulatif dari tanggal 22 Maret sampai dengan 23 April 2020 adalah sebanyak 374 orang dengan perincian sebagai berikut. ODP dalam pemantauan sebanyak 55 orang, ODP selesai pemantauan 319 orang. Sedangkan untuk PDP dan kasus terkonfirmasi di Kabupaten Dragiri Hulu sampai saat ini masih 0. ODP yang telah selesai diperiksa rapid test hingga saat ini berjumlah 212 orang. Hasil dari rapid test tersebut seluruhnya adalah negatif. Selain itu, kumulatif pelaku perjalanan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 23 April adalah 3.258 orang dengan perincian sebagai berikut. Pelaku perjalanan dalam pemantauan sebanyak 1.116 orang, pelaku perjalanan selesai pemantauan sebanyak 2.142 orang. Berikut kami akan sampaikan pembagian tugas dalam pencegahan COVID-19. 1. Ketua RT atau RW atau kepala desa pertama menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada warga. Kedua, mengedukasi warga terkait upaya pencegahan COVID-19, isolasi mandiri di rumah, serta agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau positif COVID-19. Ketiga, memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RT, RW, Kades, Toga, Toma, kader Babin Kamtipnas, relawan desa, dan kelompok potensial warga lainnya dalam pencegahan penularan COVID-19. Keempat, mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungan, melakukan pembatasan kontak fisik, tidak berkerumun atau berkumpul, tetap di rumah saja. 5. Bekerja sama dengan puskesmas setempat. 6. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. 6. Membuat alur pengorganisasian penggunaan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. 8. Menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri. 9. Melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID-19. 10. Membantu warga yang kurang mampu, sakit atau lansia yang tidak memiliki keluarga. 11. Memastikan warga di wilayahnya memenuhi aturan yang telah disepakati bersama. Kedua, tokoh agama atau tokoh masyarakat pertama menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga melalui pendekatan budaya atau agama. Kedua, tokoh agama memasukkan materi COVID-19 dalam ceramah atau tausiah yang diberikan. 3. Mengajak warga berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19. Keempat, membantu ketua RT, RW, Kades dalam mengedukasi warga agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau positif COVID-19. Bahwa jenazah warga positif COVID-19 yang pulang dari rumah sakit sudah sesuai dengan SOP dan masyarakat tidak perlu khawatir. Ketiga, Babin Kamtipmas pertama menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga. Kedua, membantu penegakan disiplin masyarakat dalam melakukan sosial atau physical distancing, tidak berkerumun, pembatasan jam buka dan tutup kedai, dan tetap berada di rumah. Melakukan siskamling atau pemantauan lingkungan secara rutin dan terjadwal. Keempat, melakukan pengamanan wilayah jika ditemukan ada kasus positif di lingkungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Dragiri Hulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dragiri Hulu melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dalam rangka penanganan COVID-19, seluruh desa sudah berupaya untuk menjadi pilar terdepan dalam penanganan dan penanggulangan dampak COVID-19. Hal ini diimplementasikan dengan berbagai kegiatan dan penganggarannya seperti: pertama, 150 desa sudah menganggarkan kegiatan-kegiatan dalam rangka tanggap COVID-19 berupa bantuan langsung tunai sebesar 13.531.932.500 rupiah. Dana tersebut dianggarkan dalam rangka mengantisipasi kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin dengan syarat dan mekanisme sebagai berikut. Pertama, pendata calon penerima BLT DD adalah relawan desa yang menerima surat tugas oleh kepala desa. Kedua, pendataan berbasis hukum tetangga. 3, jumlah pendata minimal 3 orang dan atau berjumlah ganjil. 4, calon penerima BLT DD adalah keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang kehilangan mata pencarian. Terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis atau menahun, non PKH dan non BPNT. Kelima, jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin
Keempat, tapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS. Keenam, calon penerima BLT DD harus memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. 7, dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah desa khusus atau MUS-Desus untuk validasi, fasilitasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa. 8, dokumen sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Hal mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada camat. 9, Kepala Desa melakukan rekap data penyaluran BLT DD kepada pemerintah kabupaten. Kegiatan-kegiatan dalam rangka tanggap COVID-19 sebesar 7.500.000, kami ulangi, 7.500 juta rupiah. Dana tersebut dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain: pertama, sosialisasi COVID-19 dan pencegahannya, baik baliho, banner, dan media lainnya. Kedua, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti pembuatan tempat cuci tangan, pemberian masker, dan sebagainya. Ketiga, mengaktifkan keamanan lingkungan. Ada beberapa desa membuat posko untuk pelaporan data COVID-19. Keempat, sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti penyemprotan desinfektan. 5, kegiatan-kegiatan lain sesuai kewenangan desa untuk tanggap COVID-19. Desa juga wajib menganggarkan dana desanya minimal 1 kegiatan untuk pekerjaan pembangunan dengan pola padat karya tunai desa atau PKTD dengan sebanyak-banyaknya mengajak penduduk miskin, pengangguran, atau penduduk yang mempunyai tanggungan orang cacat di rumahnya untuk bekerja di pembangunan tersebut dengan sistem upah kerja harian. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu turut serta memberikan informasi masyarakat tentang penanganan COVID-19 ini dengan meluncurkan aplikasi Site Inhu sebagai sarana penyebaran informasi kegiatan-kegiatan desa termasuk di dalamnya tentang tanggap COVID-19. Demikian press release untuk hari ini. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih.